Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan ada sebuah webinar dengan sebuah judul yang sangat menarik sekali mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi judulnya kita ambil tidak periksa tumbuh kembang anak selama pandemi, anak jadi, jadi apa ini? Ya, jadi ini sebuah topik yang sangat menarik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Bersyukur sekali hari ini sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Denny Sigarlaki, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak yang berpraktik di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Ya, Bapak Ibu di sini ada ya yang dari Pekanbaru ya, tadi saya lihat ya kalau tidak salah ada. Jadi kita akan mendengarkan dari beliau pemaparan materi. Sebelumnya di Instagram sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui DM dan beliau sudah menjawabnya. Jadi nanti kami akan kirimkan balik jawaban tersebut ya kepada member yang sudah DM. Dan ternyata banyak sekali ya yang ditanya itu pertanyaan mengenai tumbuh kembang, juga yang di luar dari tumbuh kembang pun ada gitu ya. Tapi hari ini kita akan berfokus untuk membahas mengenai perkembangan terutama ya. Baik, terima kasih sudah hadir semua. Jadi kita bisa mulai. Saya persilakan kepada Dr. Denny untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya nanti kita bisa menyambung dengan tanya jawab. Silakan, Dokter. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agung dari Komunitas Prematur Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing. Ya, pada sore hari ini kita akan sama-sama sharing ya, diskusi ya. Saya jadi memandu Bapak Ibu untuk berdiskusi, jadi bukan memberikan ilmu baru. Saya pikir sih ilmu Bapak Ibu juga sudah banyak yang paham. Kita lebih spesifik lagi untuk tumbuh dan kembang, dan spesifik lagi sebenarnya perkembangan ya, untuk perkembangan. Sudah kelihatan slide saya? Apakah sudah kelihatan slide saya? Dok. Oke, saya mulai. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 30 pertanyaan yang sudah dikirimkan di DM Instagram. Jadi kita bisa lihat bahwa pertanyaan-pertanyaannya seputar pertumbuhan, ya, terutama untuk berat badan dan proses makan, kemudian perkembangan motorik kasar, halus, bahasa, sampai dengan gangguan emosi, perilaku anak untuk fokus sekolah. Jadi saya kelompokkan menjadi 3 itu yang terutama. Sementara yang lain-lainnya seperti gangguan pencernaan, konstipasi juga ada, sudah saya jawab ya. Nah, sekilas ingin saya ingatkan bahwa penyebab bayi lahir prematur untuk sampai saat ini masih belum bisa kita hilangkan atau kita obati ya. Jadi tetap kelahiran prematur akan terjadi setiap harinya ya, karena kehamilan ganda atau gemeli, kemudian adanya hipertensi dalam kehamilan atau bahkan preeklamsi, diabetes itu menjadi penyebab-penyebab kelahiran prematur. Nah, dulu saat ilmu untuk menangani anak-anak dengan prematuritas ini belum terlalu berkembang di Indonesia, resiko kematian bayi-bayi prematur cukup tinggi. Ya. Kemudian angka-angka kesakitan seperti cerebral palsy, gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran itu pun juga cukup tinggi. Tapi seiring dengan berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, angka harapan hidup di Indonesia pun mulai naik. Kemudian di satu sisi membawa dampak pada bagaimana perkembangan anak-anak yang alumni NICU nih ceritanya, ya, alumni NICU. Nah, saya menjumpai ada artikel yang menceritakan tentang beberapa individu dewasa, dan saya pikir juga Bapak Ibu sudah tahu banyak individu dewasa yang dulunya memiliki riwayat prematuritas. Mereka bisa, bagaimana anak-anak premi kita? Nah, pastinya juga bisa ya. Sedikit saya ingatkan lagi mengenai prematur untuk usia kehamilannya. Jadi semua tergabung dari kelompok prematur, tapi ada usia-usia gestasi yang akan berdampak pada perkembangan selanjutnya, yang itu sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi ada yang ekstrim prematur di bawah 28 minggu, ini yang sangat-sangat beresiko untuk mengalami gangguan neurodevelopmental di kemudian hari.
Bapak Ibu saya pikir tidak asing dengan usia koreksi ya, karena kalau kita bicara tentang prematur pasti Bapak Ibu juga tahu dengan usia koreksi. Saya yakin itu. Nah, jadi kita anggap bahwa usia aterem dalam kandungan itu 37 sampai 40 minggu dan kita pakai patokan 40 minggu. Sehingga bayi-bayi kita, bayi-bayi prematur kita yang lahir sebelum 40 minggu, ya sebelum 40 minggu itu kita 37 minggu kita katakan prematur. Nah, jadi untuk mengkoreksinya kita pakai patokan 40 minggu. Nah, kita untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan kita selalu menggunakan usia koreksi jika anak kita kurang dari 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun usia koreksi sudah tidak kita gunakan, kita menggunakan usia kronologis. Nah, bagaimana kita tahu usia koreksi? Ya, anak kita berapa minggu lahir lebih cepat dari 40 minggu atau perkiraan lahirnya. Nah, itu jadi gampangnya kalau saya praktisnya akan ingatkan ke orang tua, anak ibu lahir berapa minggu dari prediksi ateremnya, dari HPL-nya. Nah, misalnya dia lahir 32 minggu, berarti dia 8 minggu lebih cepat lahirnya. Itu sebagai nanti usia pengkoreksinya. Jadi kalau dia lahir usia 30 minggu, berarti dia 10 minggu lebih cepat. Nah, jadi usia koreksinya gimana? Usia koreksinya kita dapatkan dari usia kronologis, kita kurangi 10 minggu tadi. Ya, itu cara gampangnya. Ya. Nah, perjalanan kondisi bayi prematur itu butuh perjuangan, tidak hanya di NICU, tapi juga keluar dari NICU juga perjuangannya juga tidak kalah beratnya. Bayi prematur lahir dengan kondisi prematuritas pada organ paru-parunya yang mensupport kehidupan, kemudian organ otaknya, saluran cernanya. Nah, kadang-kadang bayi prematur lahir tanpa ada penyulit, artinya pernafasannya saat itu tidak terganggu dengan usaha napas pertama atau asfiksia. Tapi tidak jarang bahwa bayi-bayi prematur yang tidak ada masalah saat lahir, selama perjalanan perawatannya mengalami gangguan-gangguan penyerta, infeksi, ya, infeksi bayi baru lahir, anemia, kemudian gagal jantung, ya, misalnya ada penyakit jantung bawaan PDA, itu akan berkontribusi terhadap kondisi bayi-bayi prematur, ya. Kemudian penggunaan alat-alat bantu kehidupan, ya, penggunaan ventilator, penggunaan surfaktan, atau penggunaan antibiotik dan transfusi darah tentu saja akan memiliki pengaruh terhadap proses tumbuh kembang nantinya. Nah, ilmu di NICU juga bertambah, ya, semakin maju, sehingga yang dulunya perawatan bayi NICU di Indonesia, ya, kita bicara Indonesia, hanya target bagaimana bisa selamat, bagaimana bisa survive bayi-bayi NICU kita yang bayi-bayi 1.500, bayi-bayi kita yang 800. Tapi sekarang alih-alih di NICU juga berpikiran bagaimana kita bisa mempersiapkan perkembangan mereka di kemudian hari dengan memberikan developmental supportive care. Nah, ini ilmu yang saya sendiri pun baru, karena saat saya sekolah 2010-2014 ini belum terlalu dibahas di pernicuan di Indonesia. Tapi 2-3 tahun terakhir ini mulai dibahas, sehingga kita harapkan luaran-luaran anak-anak yang lahir prematur yang dirawat di NICU akan semakin lebih baik lagi. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa mereka nantinya akan tumbuh dan berkembang dengan optimal, ya. Tapi tentu saja perjalanan untuk mencapai tumbuh kembang optimal tidak mulus, ya, karena bisa saja mereka dengan komplikasi jangka panjang, gangguan penglihatan, gangguan dengar, ya, kebutuhan oksigen yang jangka panjang atau BPD itu akan memberikan dampak luaran jangka panjang. Juga kondisi-kondisi saat di NICU tadi, jika terjadi penyakit-penyakit yang berat, misalnya perdarahan di otak, perdarahan saluran cerna yang berdampak pada tingkat kerumitan perawatan di NICU, itu juga membuat outcome atau luaran bayi-bayi prematur kita beresiko mengalami cerebral palsy, disabilitas intelektual, ADHD atau hiperaktif, dan epilepsi. Kita pengennya bayi-bayi kita semua bisa tumbuh dan berkembang optimal, sehingga kita perlu menguasai bagaimana milestone atau
tonggak-tonggak perkembangan bayi-bayi normal, sehingga kita bisa melakukan intervensi dini jika terjadi gangguan-gangguan yang kita pantau tadi. Jadi bisa intervensi perkembangan fisioterapi, ya baik oral maupun untuk general, terapi perilaku, wicara, okupasi, itu semua dalam rangka agar mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita, ya. Oke. Nah, selanjutnya periode emas 2 tahun pertama. Nah, mengapa kita selalu mengutamakan ini? Karena plastisitas otak itu maksimal sampai usia 2 tahun. Sehingga 80% dari perkembangan otak yang mencapai di umur 2 tahun ini harus dimaksimalkan. Ya. Kita lihat bahwa bayi yang lahir 27 minggu otaknya masih polos. Nah, kita bandingkan dengan bayi yang lahir 37 minggu, otaknya sudah banyak lekuk-lekukan. Nah, semakin banyak lekukan ini akan menunjukkan bahwa maturitas otak semakin bagus. Ya. Bagaimana bayi prematur kita supaya bisa tumbuh kembang optimal? Ya, dengan memanfaatkan window period, kita bilangnya jendela emas atau periode emas 2 tahun ini, di mana semua perkembangan itu bisa kita pantau dan kita maksimalkan. Nah, ini sedikit flashback untuk ibu bapak yang memiliki memori ya pasca rawat inap. Tidak jarang bayi-bayi prematur kita juga balik lagi masuk untuk rawat inap. Karena apa? Mungkin ada gangguan-gangguan pernafasan, ketergantungan oksigen atau BPD ya, yang biasa kita kenal bronchopulmonary dysplasia ya. Kemudian gangguan minum, kesulitan minum, karena ini problem-problem utama di bayi-bayi baru keluar dari NICU ya. Tentu saja Bapak Ibu mencurahkan banyak waktu dan energi untuk menyelesaikan masalah minum dan masalah oksigenasi ini. Nah, 3 bulan pertama kehidupan, saya sangat dianjurkan sekali bahwa screening dasar yang kita lakukan. Saat ini belum banyak ya di Indonesia, tapi dasar yang kita harus lakukan seperti penglihatan, ROP, OAE, dan jantung ini sudah harus tuntas. Karena jika kita tidak mendeteksi dari awal, yang kita takutkan adalah kondisi gangguan permanen dari fungsi penglihatan dan pendengaran yang tidak bisa lagi kita perbaiki. Itu yang kita hindari. Ya. Kemudian setelah usia besar, problem-problem yang muncul mulai dari problem pertumbuhan, ya, karena mungkin anak sudah harus konsumsi makanan padat, ya, di umur 6 bulan koreksi sudah mulai diberikan makanan padat, di situ mulai terlihat adanya gangguan proses mengunyah, kemudian proses makan di sini. Jadi proses pertumbuhan, berat badan, tinggi badan mungkin sudah terlihat ada gangguan, ya, proses perkembangan juga sudah mulai terganggu, keterlambatan gerak motorik kasar, misalnya gangguan untuk duduk, untuk berjalan, itu sudah mulai berdiri, berjalan, itu sudah mulai terlihat di usia-usia koreksi 6 sampai 12 bulan. Kemudian di umur-umur 1 tahun sampai 2 tahun koreksi, gangguan perkembangan itu semakin nyata lagi kita lihat, ya. Tidak hanya mungkin gangguan-gangguan yang sifatnya gross motor delay, tapi gangguan-gangguan yang sifatnya multiple. Artinya beberapa aspek perkembangan gangguan bahasa, gangguan motorik akan berjalan beriringan. Ya. Kemudian setelah usia 2 tahun, kita melihat bahwa gangguan bahasa akan semakin nyata lagi. Karena orang tua mungkin di umur-umur 1-2 tahun koreksi belum terlalu belum terlalu fokus atau concern dengan perkembangan, tapi lebih concern ke pertumbuhan berat badannya, bagaimana mengejarnya. Nah, kita lupa bahwa anak memiliki milestone atau tonggakan-tonggakan kemampuannya. Ya, selain itu juga nanti di umur-umur lebih dari 2-3 tahun sudah mulai ada gangguan-gangguan perilaku, ya, gangguan kesulitan belajar, gangguan emosi, itu semua berdampak pada optimalisasi dan kehidupan anak selanjutnya. Nah, jadi sedikit saya singgung bahwa anak-anak kita yang prematur memiliki resiko untuk kesulitan belajar di kemudian hari di usia-usia SD itu sekitar 2 kali lipat dibandingkan teman-temannya yang lahir ateram. Ya, kemudian perilaku ADHD atau hiperaktif itu juga sekitar 1,8 kali lebih besar resikonya. Ya.
Nah, untuk jadwal kunjungan pasca rawatan NICU, saya pikir Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Ini cuma saya ingatkan saja bahwa imunisasi salah satu menjadi target kunjungan saat pasca rawatan NICU. Jadi jangan lupakan bahwa imunisasi hal yang penting untuk mencapai optimalisasi tumbuh kembang anak-anak kita, ya. Dan apa yang menjadi concern kita dalam pemantauan bayi risiko tinggi, terutama bayi-bayi prematur kita, bahwa pertumbuhan, perkembangan, imunisasi, pemeriksaan saraf, kemudian penglihatan, pendengaran, ini semua secara komprehensif harus dinilai oleh seorang dokter anak. Ya, jadi tidak bisa kita hanya menilai satu aspek saja, tapi aspek perkembangan secara komprehensif harus dipantau. Ya. Nah, apa yang harus dipantau untuk masalah pertumbuhan? Kalau kita bicara pertumbuhan, kita akan melihat aspek yang bisa diukur secara fisik, misalnya panjang, tinggi badan, lingkar kepala, berat badan, itu semua aspek pertumbuhan yang terukur sentimeter, gram ataupun kilogram. Ya, sedangkan perkembangan sampaikan itu juga tetap harus Halo? Halo, ya, Dok, keputus tadi ya? Sudah bisa, Dok, sekarang, Dok? Sharing, saya ulangi ya, sharing. Screen saya masih kelihatan? Masih, Dok. Oh, oke. Tadi sampai perkembangan, Dok, yang terputus. Oke, ya. Nah, untuk perkembangan sendiri itu harus menjadi concern kita selain masalah pertumbuhan, kognitif, kecerdasan, kemudian gerak motorik, perilaku, itu semua menjadi hal yang akan kita diskusikan di belakang nanti. Nah, untuk screening bayi prematur saya tidak usah bahas karena ini kompetensi dokter mata, dokter THT ya. Oke. Kemudian kita tidak bekerja sendirian, dokter anak akan membutuhkan dokter-dokter lainnya, dokter tumbuh kembang, dokter rehabilitasi medis, kemudian psikolog, ya, dokter mata, semua akan kita libatkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang. Ya. Nah, di sini saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa pemantauannya sederhana sekali sebenarnya, menggunakan buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi tahun 2020 ini buku KIA sudah sangat dilengkapi dengan informasi yang lengkap, informasi mengenai makanan, perkembangan anak, bagaimana mendeteksi perkembangan, bagaimana mendeteksi pertumbuhan, ya. Nah, pemantauan perkembangan ini kita bisa gunakan usia koreksi ya. Jadi jangan lupa bahwa untuk memantau pertumbuhan perkembangan sampai dengan usia 2 tahun kita harus menggunakan usia koreksi. Karena tidak jarang juga orang tua panik anaknya belum bisa apa-apa, ternyata usia koreksinya itu masih usia koreksi yang memang wajar untuk belum bisa perkembangan yang dia khawatirkan. Ya. Jadi Ibu Bapak bisa menggunakan buku KIA itu untuk memberikan stimulasi seperti yang saya tunjukkan di screen ini ya. Yang penting adalah menciptakan rasa aman dan nyaman. Bonding orang tua terhadap anak itu penting supaya mereka merasa disayangi. Itu kebutuhan dasar tumbuh kembang anak ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu juga bisa melakukan pemantauan mandiri dengan menggunakan checklist yang sudah disediakan di buku KIA. Jadi di umur 3 bulan, apakah 3 bulan koreksi ya, apakah bayi kita sudah bisa mengangkat kepala, sudah bisa menggerakkan kepala dari kanan ke kiri, jika ditengkurapkan sudah bisa tegak kepala 45 derajat, kemudian menatap wajah kita, dan sebagainya. Ini sudah harus menjadi concern, karena saya pikir dengan melakukan checklist ini, Bapak Ibu bisa melakukan deteksi dini, kemudian konsultasi. Konsultasi tidak harus konsultasi tatap muka, tapi bisa juga dengan konsultasi WhatsApp, kemudian telemedicine. Bapak Ibu bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas modern ya. Jadi di umur 3-6 bulan juga Bapak Ibu lakukan stimulasi yang sudah dipandukan, diberikan panduan di buku KIA tadi ya. Jadi jangan berikan mainan-mainan yang di atas usia, atau memberikan HP, atau ya memberikan tontonan gadget. Nah, di umur-umur 6 bulan ini juga tidak jarang kita lihat bayi-bayi yang imunisasi, ya, bayi-bayi yang imunisasi di strollernya diberikan HP ya, yang HP-nya lebih canggih dari HP saya.
Nah, ini kadang-kadang membuat miris juga, anak umur 6 bulan sudah dikenalkan dengan gadget. Ini menjadi catatan tersendiri buat kita semua. Nah, centang-centang checklist ini harus Bapak Ibu lakukan di umur-umur tertentu. Jadi sesuaikan dengan usia koreksi Bapak Ibu putra-putri kita, ya. Di usia 6-9 bulan. Setidaknya mereka sudah harus bisa apa nih di umur 9 bulan, 9 bulan batasnya dia sudah bisa duduk secara mandiri, ya, sudah mulai belajar berdiri, sudah bisa merangkak untuk meraih benda atau untuk mendekati kita, ya. Kemudian pintar memindahkan benda-benda dari tangan kanan ke tangan kiri, bisa memungut benda-benda kecil dengan menjimpit dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ini yang kita sebut sebagai milestone atau tonggaan-tonggaan perkembangan seorang anak. Jadi aspek perkembangan bahasa, ekspresif, bahasa reseptif, ini tercantum semua dalam deteksi ini. Jadi misalnya dia bisa bayi makan kue sendiri, itu perkembangan sosial, tapi bermain tepuk tangan, cilukba, perkembangan sosial. Kemudian dia bersuara tanpa arti, mam, baba, atau kita sebut babbling, itu juga sudah bisa kita jumpai di umur 6-8 bulan. Itu menjadi penanda-penanda mereka bahwa mereka melewati milestone yang normal. Nah, bagaimana selanjutnya di umur 9 sampai 12 bulan? Nah, apa yang harus mereka sudah bisa lakukan? Misalnya mengangkat badannya untuk ke posisi berdiri, sudah harus bisa berdiri setidaknya 30 detik, atau misalnya harus berpegangan dengan kursi untuk berdiri. Nah, kadang-kadang juga anak sudah bisa mampu bayi berjalan dengan dituntun, ya. Kemudian untuk bahasa ekspresif, dia sudah bisa menyebutkan 2-3 suku kata tadi, ya, seperti babata, tananana, jajat, catatana. Kadang-kadang kita bilang bahasa planet, mereka sudah bisa di umur-umur 1 tahun. Kemudian mereka sudah jelas mengenal orang tua, ini tantenya yang ada di rumah, ini neneknya yang selalu menggendong dia, sehingga jika ada orang asing yang datang atau memeluk atau menggendong mereka sudah mulai menolak di umur-umur 9 bulan ini, ya. Kemudian untuk anak-anak 12 bulan, 18 bulan, stimulasi terus dilakukan, ya. Stimulasi bermain, ya. Anak-anak sudah bisa bermain telepon-teleponan, ya, sudah bisa main petak umpet, sudah bisa kita ajak untuk merapikan mainannya, ya, main-mainan balok-balok, kemudian sudah bisa makan bersama, gitu. Kemudian di umur-umur 18-24 bulan, mereka sudah kadang-kadang bertanya, sudah bisa nyanyi, ya, sudah bisa pura-pura nelpon eyangnya, kemudian paham dengan instruksi sederhana, sudah bisa disuruh-suruh sama papanya ambil remote, tutup pintu, ya. Kemudian mereka juga sudah bisa naik turun tangga, melepar atau menangkap atau menendang bola. Itu kemampuan-kemampuan yang kita lihat di anak-anak umur 18 sampai 24 bulan, ya. Dan selanjutnya di umur 2 sampai 3 tahun. Tidak kalah penting, imunisasi menjadi salah satu target yang harus kita penuhi selama anak dipantau tumbuh kembangnya. Ya, imunisasi dasar, hepatitis, polio, BCG, DPT itu semua harus kita berikan. Kemudian tambahan-tambahan lagi yang penting, pneumokokus, rotavirus, influenza, kita berikan sesuai dengan jadwalnya. Dan jangan lupa juga imunisasi booster atau ulangan, karena saat ini kita tidak hanya berpegangan pada imunisasi dasar lengkap, tapi juga imunisasi lanjutan, ya, booster itu juga harus lengkap, ya. Nah, ini apa itu new normal, era baru, ya. Jadi kita sedikit saja saya bahas bahwa dulu kita bebas ke rumah sakit tanpa masker, kita juga keluar rumah juga tidak perlu masker, tidak perlu jaga jarak, tapi sekarang kita perlu memperhatikan physical distancing, rajin cuci tangan, menghindari sentuh-sentuh wajah dan telinga, hidung jika belum cuci tangan, ya. Nah, penting kita ini bisa beradaptasi dengan new normal. Jangan sampai nanti new normal ini menciptakan anak-anak yang tidak normal, ya. Pesan dari Dr. Antonius Pujiadi, ya. Ajari anak-anak melakukan protokol-protokol kesehatan. Jadi anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun itu sudah bisa kita lakukan edukasi untuk menggunakan masker, ya, cuci tangan dan jaga jarak.
Nah, saran bagi orang tua ini kaitannya dengan new normal bahwa sehat di rumah saja nih selama pandemi COVID. Ya, jaga jarak, cuci tangan, ya, tunda ke fasilitas kesehatan kecuali gawat darurat. Nah, Bapak Ibu juga harus melihat kondisi-kondisi apa yang harus kita segera bawa anak-anak kita ke rumah sakit. Jangan sampai juga kita bawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah terlambat. Misalnya baik kita sesak atau biru, diare atau mencret terus-menerus tanpa mau makan minum, ya, nyeri perut yang hebat dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan bahwa kita tidak boleh menunda-nunda untuk bawa ke rumah sakit. Termasuk juga sebenarnya adalah imunisasi. Imunisasi salah satu tindakan medis yang tidak bisa ditunda. Kalaupun ditunda, kita memberikan toleransi sekitar 2 minggu atau paling banyak sekitar 4 minggu. Nah, tips bagi orang tua bagaimana bisa ke fasilitas kesehatan dengan aman, ya. Yang jelas kita usahakan jika bisa membuat temu janji atau appointment agar kita tidak menunggu terlalu lama di ruang tunggu. Jelas protokol kesehatan untuk anak-anak di atas usia 2 tahun sudah kita bisa berikan masker, kemudian usahakan tidak menggunakan transportasi umum atau massal, ya. Kemudian setibanya di rumah sakit, jangan lupa kita cuci tangan, gunakan hand sanitizer ataupun sabun dan air bersih yang sudah disediakan di rumah sakit. Kemudian jaga jarak. Nah, jangan sampai kita sudah lama nggak ketemu dengan teman-teman atau ibu-ibu yang lainnya, saat ketemu untuk imunisasi kita ngerumpi gitu ya. Jadi kita lupa bahwa anak kita yang sudah bisa jalan itu jalan kemana-mana, kemudian memegang banyak benda, kemudian memasukkan tangannya ke mulut dan sebagainya, itu perlu diperhatikan. Ya, kemudian selesai pelayanan segera kembali ke rumah sakit, ikuti protokol tata cara masuk ke rumah setelah bepergian. Ya, saya ingatkan lagi Bapak Ibu, jadi untuk kondisi saat ini stop bawa anak kita ke tempat-tempat yang ramai, ya. Ke mall, aduh, ini dulu tahan dulu deh ke mallnya, ya, ke tempat-tempat umum seperti pantai, taman bermain yang ramai. Tapi kalau taman bermain di sekitar rumah kita yang sepi ataupun yang jarang pengunjungnya, kita masih diperbolehkan untuk bermain di luar rumah, ya. Kemudian arena olahraga sebisa mungkin kita hindari untuk bawa anak-anak ke sana. Apalagi ke pasar, ya, ke pasar, ke kebun binatang, ini sementara waktu kita hindari dulu sampai pemberitahuan dari pemerintah, ya. Apalagi ke daycare. Daycare ini belum bisa disarankan untuk kita bawa anak kita ke sana atau dititipkan ke daycare, ya. Tidak bisa ke rumah sakit, ya, kita bisa lakukan layanan telemedicine, ya. Di rumah sakit saya Eka Hospital sudah dilakukan layanan telemedicine. Jadi kita bisa menggunakan teknologi yang ada untuk konsultasi, bisa tatap muka melalui layar, ya. Jadi kita tidak harus ketemu, kita bisa konsultasi masalah tumbuh kembang, masalah makan, ya, masalah-masalah kesehatan ringan di layanan telemedicine. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lanjut dengan diskusi. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan, kita diskusikan bersama-sama. Atau mungkin mau sharing pengalaman selama merawat, ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Dr. Denny yang sudah menyampaikan materinya tadi mengenai perkembangan, terus kemudian juga apa saja tips nih bagi para orang tua yang ingin membawa anaknya ke rumah sakit nih, kan penting sekali ya, supaya bisa jangan sampai kalau penting malah nggak diperiksakan seperti itu kan. Iya. Oke, baik Dok, terima kasih banyak untuk ilmunya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Dok yang masuk. Saya bisa bacakan ya Dokter ya. Yang pertama dari Ibu Greta di Kediri. Anak saya usia koreksi 11 bulan, kronologis 12 bulan, sampai sekarang belum bisa bilang mama papa. Tapi sudah bisa mengikuti perintah sederhana, misal menunjuk kepala, mulut. Sudah tes berak, telinga kiri normal. Telinga kanan belum dites, karena bayi sudah bangun duluan. Mau cek lagi, masih COVID. Kemudian berat badannya masih 6,3 kg. Sudah tes IGRA untuk TB, hipotiroid, growth hormone, ISK, HB juga normal. Bagaimana ya supaya berat badannya bisa naik? Gitu Dokter. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Greta. Putranya laki-laki atau perempuan ya Dokter? Kita anggap aja perempuan mungkin ya, umur 11 bulan, berat badannya tadi 6, berapa Dokter Agung? 6,3 ya? Anaknya perempuan Dok katanya. Oh betul, perempuan. Nah kalau kita perhatikan grafik pertumbuhan yang ada di buku KIA itu, kita bisa lihat ya, bahwa di 11 bulan seorang anak perempuan itu dengan ideal berat badannya harus sekitar 8,9 atau 8,8. Tapi anak Ibu Greta
beratnya sekitar 6,3. Ya. Nah, 6,3 itu berada di bawah -2 standar deviasi. Oke. Ya, dengan umur koreksi 11 bulan, harusnya dia di atas 7 kilo kalau kita nyatakan normal. Nah, ini sudah harus menjadi warning. Nah, bagaimana dengan tinggi badannya, panjang badannya? Ya, jadi antara panjang badan dan panjang badannya bagaimana itu juga perlu diperhatikan. Ya. Karena kalau ternyata panjang badannya di bawah -2 standar deviasi, kita harus sangat ekstra hati-hati dengan yang namanya stunting. Tadi saya lupa bahas ya tentang stunting. Nah, jadi panjang badan harus kita lihat juga. Nah, bagaimana dengan makannya? Nah, kita perlu melihat kemampuan oromotornya, kemampuan dia untuk mengunyah makanan padat. Nah, umur 11 bulan koreksi harusnya dia sudah bisa konsumsi makanan bubur kasar. Ya, jadi tim yang sudah tidak disaring lagi, sudah mendekati makanan rumahan untuk konsistensi nasinya atau buburnya. Nah, itu semua harus kita lihat. Yang penting adalah konsistensinya, kemudian takarannya, kemudian variasi menunya, kelengkapan gizinya. Jadi harus ada karbohidrat dari nasi, kentang, atau pasta, kemudian ada protein dari ikan, atau telur, atau daging yang dihaluskan, atau kacang-kacangan misalnya tempe, ya itu semua kan bisa dihaluskan ya. Kemudian juga lemak bisa dari kuning telur, bisa dari santan, bisa dari margarin, itu semua harus diperhatikan. Nah, untuk masalah pertumbuhan harus dikejar ini karena sudah di bawah -2 standar deviasi, apalagi nanti kalau dilihat grafik tinggi badannya dan grafik lingkar kepalanya, ya ibu harus lebih concern. Nah, bagaimana dengan perkembangannya di umur 11 bulan? Nah, untuk di umur 11 bulan, kemampuan bahasa ekspresif anak sudah bisa babbling ya, sudah harus bisa babbling ya. Kadang-kadang mereka juga sudah bisa untuk mengucapkan satu-satu kata yang belum konsisten, misalnya mama, papa, ya, tapi tidak spesifik untuk memanggil. Nah, saya lihat tadi kalau sekilas bahasa ekspresifnya masih normal, bahasa reseptifnya untuk pemahaman, untuk instruksi sederhana saya lihat sih juga sudah normal. Jadi yang perlu diperhatikan lagi masalah pertumbuhannya, nanti konsultasikan dengan dokter anaknya untuk mengejar berat badannya, strategi apa yang harus dipakai, MPASI utama 3 kali sehari, diikuti selingannya, apakah selingannya bisa dilakukan, bisa diberikan makanan cair, atau harus apakah sudah bisa diberikan makanan padat, atau harus makanan cair, itu didiskusikan dengan dokter anak ibu. Jadi, dan jangan pernah puas dengan 1 kali konsultasi, karena untuk masalah pertumbuhan ini kita tidak akan pernah tuntas dengan 1-2 kali konsultasi, Bu, karena kita dokter harus melihat pertumbuhan, penambahan berat badannya yang cukup. Nah, jika tidak cukup dengan 1 intervensi, dokter akan memberikan strategi yang lainnya atau strategi tambahan. Jadi jangan pernah untuk ganti-ganti dokter, saya pikir ya, kalau untuk masalah pertumbuhan. Karena nanti dokter yang barunya akan mulai dari yang nol lagi. Nanti tidak puas dengan dokter 1, balik lagi ke dokter berikutnya, nanti mulai lagi dari nol. Tidak akan selesai sampai anak 2 tahun kehilangan golden period-nya. Gitu, Dokter Agung. Iya. Iya dokter, terima kasih jawabannya dokter. Tadi Bu Greta menambahkan bahwa panjang badan dan lingkar kepalanya normal dokter. Oke, jadi yang bermasalah adalah berat badannya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh dokter Denny, ini perlu pemeriksaan lagi ya Bu. Dan memang harus rutin kembali gitu, kita kejar karena memang harus mengejar target. Ya. Dan dari perkembangan ini tampaknya baik ya dok ya? Masih baik ya dok ya? Ya, ini masih normal ya. Masih normal. Iya, kalau perkembangan bahasa ekspresif dan reseptif. Kalau untuk motoriknya tadi apa ya? Sudah bisa berdiri, udah mulai bisa rambatan mungkin tadi? Belum? Iya, ini belum disebut tapi sudah bisa menunjukkan. Tapi ya, sepertinya dari tampak yang ditulis masih dalam batas normal ya dok ya. Oke, saya harapkan nanti Ibu perhatikan secara komprehensif di buku KIA. Itu sangat gampang bisa kita ikuti. Ya. Iya, betul. Jadi kita lihat di situ kan lebih lengkap lagi apa saja aspek perkembangan. Nah, ingin mengingatkan juga bagi para peserta hari ini
kita akan lebih berfokus untuk membahas mengenai perkembangan ya. Jadi nanti kalau ada yang berkaitan dengan perkembangan boleh ditanyakan karena per materi kita pekan lalu kita sudah sempat membahas sedikit mengenai pertumbuhan juga gitu. Jadi sekarang tentang perkembangan yaitu kemampuan-kemampuan anak gitu ya, milestone, capaian. Baik, selanjutnya dari Ibu Raweli Anelia di Selat Panjang. Selamat sore Dr. Denny, anak saya usia kronologis 1 tahun 6 bulan, lahir di usia kehamilan 31 minggu. Alhamdulillah tuntas semua, screening mata, jantung, telinga, dan semuanya normal. Yang mau saya tanyakan, hingga saat ini anak saya tidak mau mengucapkan kata seperti abi, umi, kakak, dan lain-lain. Tapi kalau dia manggil umi atau abi atau kami saat kami sedang tidak di dekatnya, jadi memanggil ini ya, mau memanggil ya. Kalau disuruh duduk, ambil sesuatu dan lain-lain dia bisa. Jadi apa yang sebaiknya kami lakukan? Ini terkait perkembangan nih dok, pas nih dok. Ya, jadi jika kita bicara mengenai mengucapkan kata abi, umi itu kita lihat aspek perkembangan bahasa ekspresif. Ya, itu bahasa ekspresif. Kemudian kalau dia paham, kita suruh duduk, ambil sesuatu, itu namanya bahasa reseptif atau bahasa pemahaman. Nah, kalau bahasa pemahaman di umur 18 bulan, dia sudah paham dengan satu instruksi tunggal, itu sudah bagus ya. Kemudian untuk bahasa ekspresif, di 18 bulan koreksi, mestinya dia sudah bisa 10-15 kata di luar kata panggil. Kata panggil, sebenarnya yang gampang ini mama, papa, karena huruf-huruf P dan M itu yang pertama kali mereka pelajari dan mudah untuk diucapkan. Ya. Sementara umi itu ya agak susah, ya, tapi bisa dilatih ya. Jadi kata panggil sudah harus bisa dikuasai di atas 1 tahun, 15 bulan, begitu sudah bisa. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melatih anak berbahasa ekspresif? Ya, tidak terlepas dari bahasa reseptif pemahaman, kita konfirmasi kemampuan dia untuk mengidentifikasi atau menunjuk-nunjuk ya, gampangannya menunjuk-nunjuk mata, hidung, mulut itu pemahaman bahasa reseptif. Kemudian abi, mana umi, mana kakak, itu bahasa reseptifnya. Nah, setelah dia tahu di tahap reseptifnya sudah bagus atau berkembang, nah kita balik untuk bertanya atau melabel atau menamai, itu siapa? Kakak sama siapa? Ya, atau misalnya adik pegang apa untuk menamai benda. Jadi merangsang dia untuk melabel atau menamai. Jadi bahasa reseptif itu akan berkembang lebih dulu sebenarnya ya. Jadi secara teori dia akan lebih paham dulu dibandingkan lebih bisa mengucapkan kata. Jadi bahasa pemahamannya kita perbaiki, kemudian ya kita akan rangsang dia untuk tanya jawab ya. Jadi istilahnya jadi kayak melabel atau menamai. Dek, itu apa? Ya, sebelumnya kan kita sudah tahu tuh, sudah bisa kita jelaskan itu namanya burung. Dek, burung dek, itu ada cicak dek, ya. Dek, itu mata, itu hidung, itu kan kita sudah ajari di bahasa reseptifnya. Nah, kita akan balik lagi untuk melabel atau menamai gitu. Nah, jadi itu cara yang bisa kita gunakan, bisa menggunakan benda yang asli, bisa menggunakan foto, bisa menggunakan video, tapi bukan video atau gadget itu diberikan ke anak. Ya, kita dampingi untuk kita bisa gunakan aplikasi namanya saya lupa, sebentar saya lihat di HP saya. Ada aplikasi yang cukup interaktif untuk anak-anak, itu namanya Game Edukasi Anak bahasa Indonesia. Kita bisa melatih mereka untuk memencet memencet gambar, kemudian akan keluar suaranya misalnya ayam. Nah, gitu. Jadi mereka akan tertarik. Dan itu harus didampingi. Jangan ditinggal anaknya sendiri mencet-mencet karena tidak akan terjadi proses interaksi dan belajar di situ. Ya, itu salah satu medianya selain benda aslinya, Dok. Jadi kalau misalnya saya lebih senang dia ambilin papa pisang, dia ambilin papa jeruk. Nah, itu kan lebih aplikatif, ya. Iya, betul, Dok. Jadi ada proses pembelajarannya dulu ya, Dok, untuk reseptifnya, Dok ya. Betul. Ini untuk kemampuan berbicara perlu dilatih terus-menerus oleh para orang tua di rumah, gitu ya. Baik. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Indah di Tulungagung. Ya, Dok, si kembar usia kronologis 35 bulan dan koreksi 32 bulan, saat ini sudah mulai terantanan, berdiri pegangan dan melangkah, kakinya dengan pegangan, tetapi belum berani berdiri melepas pegangannya.
Bagaimana cara menstimulasinya supaya berani, tapi kalau bicara sudah jelas dan kalimat pun sudah jelas dan berarti. Jadi usia koreksinya 32 bulan ini, Dok. 32 bulan berarti 2,5 tahun ya, Dokter Agung? Iya. Nah, kalau kita bicara umur kehamilannya berapa? Kalau umur kehamilannya ekstrim prematur, 28 minggu ke bawah, ya mungkin memang agak, istilahnya kita bisa mengejar sampai umur 3 tahun. Tapi kalau dia di umur 28 minggu ke atas, kita harapkan 2 tahun dia sudah mengejar semua kemampuan. Ya. Nah, kalau 32 minggu, koreksi 34 minggu atau 36 minggu untuk yang kronologis, kita sudah harus menggunakan usia kronologis. Nah, 32 minggu, 34 minggu, sekitar 2,5 tahun. Tantangan tadi apa ya, Dok, bahasa Indonesianya, Dok? Mungkin rambatan, Dok. Oh, oke. Iya. Iya. Kalau rambatan saya paham. Nah, kalau untuk 32 minggu dia belum bisa untuk jalan mandiri, kita sudah katakan terlambat, Dok. Karena anak untuk berjalan itu dia sudah harus bisa di umur 18 bulan koreksi. Ya, 18 bulan koreksi, anak sudah bisa jalan. Nah, kalau belum bisa jalan, kita harus lakukan intervensi, bukan stimulasi lagi. Stimulasi kalau anak itu capaian milestone-nya normal, tapi kita ingin mengejar kemampuan di atasnya, kita lakukan stimulasi. Tapi kalau dia di bawah perkembangan sesuai usianya, umur 32 bulan belum bisa lakukan berjalan mandiri, nah dia harus dilakukan intervensi. Nah, sebelum melakukan intervensi, sangat disarankan kita untuk periksa dulu ke dokter anak, apakah ada gangguan hanya sekedar keterlambatan motorik kasar saja, atau ada gangguan lain yang harus kita khawatirkan, Dokter Agung. Misalnya cerebral palsy, karena cerebral palsy juga ada yang grade level GMFCS 1 yang dia bisa jalan nantinya tapi terlambat, atau hanya keterlambatan motorik kasar. Jadi memang akan dianalisa lengkap milestone atau kemampuan motorik kasarnya itu umur by umur. Jadi umur segini sudah bisa apa, umur segini sudah bisa apa, atau dibalik bisa apa di umur segini, ya, atau misalnya bisa duduk di umur berapa, bisa rolling over atau tengkurap bolak-balik umur berapa. Itu akan menjadi panduan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan fisiknya bagaimana, apakah ada kekakuan di tubuhnya, di tungkainya, di kakinya, di tangannya, itu semua harus lengkap. Karena di umur 32 minggu kalau kita bicara, mestinya motorik anak dia sudah bisa naik turun tangga mandiri. Sudah bisa naik turun tangga berpegangan, jadi nggak perlu pegang kita, pegang pegangan tangga itu sudah bisa. Bahkan sudah bisa berlari, sudah mulai belajar mengayuh sepeda walaupun belum mahir. Ya, jadi saya sangat sarankan di umur 32 minggu ibu sudah harus concern, sudah harus konsultasi ke dokter anak dan dokter rehabilitasi medis, ya, supaya ketertinggalannya tidak semakin jauh, ya. Ya. Terima kasih, Dokter. Jadi ini memang kita sudah bisa lihat ada keterlambatan untuk motorikin dan perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, Dok, ya, supaya bisa dikejar ya di aspek-aspek yang lainnya. Baik, Dokter, selanjutnya ada lagi, kita banyak, Dok, pertanyaannya, jadi mudah-mudahan bisa kita jawab ya satu persatu. Selanjutnya dari Ibu Marisa di Jakarta. Selamat sore, Dokter. Anak saya usia kronologis 16 bulan, usia koreksinya 14 bulan, lahir di usia kehamilan 31 minggu. Sudah screening semua dan hasilnya pas. Anak saya memang suka nonton TV. Sekarang kalau dipanggil suka susah dan belum bisa mengucapkan mama papa, hanya babbling, ba-ba-ba tanpa makna. Menurut DSA-nya untuk motorik sudah sesuai umurnya dan tumbuhnya oke, tapi hanya sosial dan bicara saja yang kurang. Apa yang harus saya lakuin ya, Dok? Ya, kayaknya seperti pertanyaan yang sebelumnya tadi, Dokter Agung, di umur 1,5 tahun. Tadi usia kronologis 19 bulan. Usia 16 bulan, Dok. Oh, 16 bulan. 14 bulan sekarang. Oke. Usia 14 bulan koreksi. Nah, saya sarankan untuk tidak menggunakan TV dan gadget dulu yang pertama. Kemudian lebih banyak bermain yang sifatnya interaktif. Nah, tadi yang saya contohkan di Bu Greta tadi, permainan yang sifatnya interaktif. Jadi tinggalkan HP, lebih banyak bermain interaktif, banyak suruh-suruh, banyak tanya-tanya, banyak konfirmasi, ini apa, itu apa. Ya, kalau dia belum bisa ini apa, itu apa, di umur 14 bulan sih mestinya dia mulai mengidentifikasi, Dok. Jadi mulai menunjuk-nunjuk. Jadi misalnya, mana hidungnya, mana mata cantiknya, seperti itu. Jadi mereka udah mulai untuk
paham dengan anggota tubuh ya. Satu-satu mulai bisa diajarin, Dok. Ya, mana mata cantiknya, mana hidungnya gitu. Jadi, kalau saran saya ya tinggalkan HP, tinggalkan TV, banyak bermain interaktif dengan anak untuk menstimulasi ya. 18 bulan target kita, dia sudah bisa mengucapkan 10 kata di luar kata panggil. Jadi dia harus bisa kita latih misalnya, enggak dah lagi minta susu nenek sini lagi, gitu, Dokter Agung. Iya. Betul. Jadi masih perlu dikejar lagi nih untuk kemampuannya Ibu Marissa, dan sarannya tadi ya untuk melihat TV-nya di stop ya. Kalau mungkin ada menggunakan handphone juga kita stop ya. Oke, baik. Ya. Kita lanjut selanjutnya. Di bawah 18 bulan saya ingatkan Dokter Agung, kita tidak boleh memberikan gadget ya. Jadi betul. di atas 2 tahun pun juga perlu pertimbangan khusus kita memberikan gadget, itu perlu pendampingan dan maksimal 1 hari 1 jam. Dan catatannya perlu pendampingan. Jadi jangan kasih HP, kemudian biarkan anak bermain sendiri, kita sibuk main HP lagi. Main HP juga gitu ya. Jadi Iya, harus disiplin juga orang tuanya, Dok ya. Iya. Dan lebih banyak melatih interaksi dengan anak seperti itu. Baik, selanjutnya dari Ibu Juju di Medan. Selamat sore, Dokter. Saya mau bertanya, apakah tetap ada red flag untuk anak prematur? Nah, jadi jelas kalau red flag itu semua, mau anak prematur, anak yang aterem atau risiko tinggi tadi, kita gunakan usia koreksi, itu saja intinya. Jadi red flag itu sama, tapi yang perlu di adjust adalah usianya. Jadi misalnya di umur 10 bulan ternyata dia belum bisa duduk. Orang tuanya lupa kalau ternyata dia lahirnya 28 minggu, berarti diskonnya kan lumayan banyak, Dokter Agung. 28 minggu itu diskonnya sekitar 12 minggu, lebih cepat lahir 12 minggu. Jadi kita koreksi sekitar 3 bulan. Jadi 10 bulan kita koreksi 3 bulan jadi 7 bulan. Dia belum bisa duduk mandiri, duduk dari tengkurap ataupun dari telentang. Nah, itu masih dikategorikan normal, tinggal kita lakukan stimulasi yang tepat aja. Itu, Dokter Agung. Oke. Baik, Dokter. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan. Ini kembali mengenai pertumbuhan, dan saya ingatkan kembali ini antara pertumbuhan dan perkembangan berbeda ya. Jadi mudah-mudahan nanti pertanyaannya lebih banyak yang mengarah kepada perkembangan ya. Ini dari Ibu Nova di Jakarta. Sore, Dokter. Saya mau tanya, anak saya usia kronologis 18 bulan, usia koreksi 16 bulan, berat badannya masih 8,3 kg. Untuk daya tangkap sangat bagus, motorik bagus. Cuma berat badannya susah naik, Dok. Gimana ya untuk bisa cepat naik berat badannya? Tapi saya lihat di KMS untuk berat badan usia segitu sih masih batas normal. Nah, jadi ini bagaimana, Dokter? Jadi secara KMS masih normal, tapi mungkin naiknya sedikit gitu, Dok. Perempuan atau laki-laki, Dokter Agung tadi? Iya nih belum disebutkan, Dokter. Oh iya. Jadi 14 bulan atau 16 bulan tadi usia koreksinya, Dokter Agung? Usia koreksi 16 bulan, berat badan 8,3. Kita coba dulu perempuan, karena perempuan kan berat badannya lebih rendah ya. Jadi 16 bulan koreksi itu ya betul masih dalam kategori normal untuk 8,3. Kita harus khawatir kalau berat badannya di bawah 7,8. Yang perlu kita perhatikan bahwa penambahan berat badan setiap bulannya untuk anak di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun itu sekitar 200 gram atau 2 ons sampai 3 ons, Dokter Agung. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan, yang penting adalah MPASI berkualitas yang dengan gizi lengkap dan seimbang. Itu konsistensi penting karena dia akan mempengaruhi jumlah kalori yang masuk. Ibunya bilang, anak saya banyak kok, Dok, makannya banyak, 1 mangkok habis, tapi ternyata bubur saring. Padahal anak umurnya sudah 16 bulan. Bubur saring itu kalau kita hitung-hitung kalorinya akan setengah dibandingkan 1 mangkok penuh dari nasi atau dari nasi, harusnya nasi lembek ya, nasi di umur 16 bulan itu. Jadi perlu konsistensi, perlu tahu tentang takaran, perlu tahu tentang komposisi seimbang, perlu tahu tentang variasi makanan. Nah, semua itu sudah ada petunjuknya di buku KIA. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh menu. Ya, jadi misalnya kita masak kayaknya ibu-ibu lebih tahu ya menu-menu makan ya.
Iya, jadi Iya, saya Dok. pikir ibu-ibu akan tahu Ya, yang penting komposisinya harus lengkap. betul. Ada karbohidratnya, nasinya, atau misalnya kentang, atau misalnya pasta, atau misalnya roti. Kemudian ada proteinnya, ikan, ada telur atau daging ya. Disesuaikan konsistensi kemampuan anak mengunyah. Kemudian ada lemaknya dari kuning telur, dari margarin, dari minyak, dari santan. Gitu Dokter Agung yang penting. Jadi Ya, kalau perlu makan selingan yang saya bilang tadi juga dipertimbangkan apakah selingannya makanan padat atau makanan cair itu bisa diatur strateginya, Dokter Agung. ya. Terima kasih dokter. Jadi ini mengenai pengaturan MPASI yang baik. Kemudian juga Ya, penting juga mengetahui bahwa kenaikannya sekitar 200 gram ya dok ya setiap bulan. iya, Makanya harus ditimbang rutin gitu kan, iya, diplot. Kemudian juga bukan hanya tinggi berat badan, tapi juga tinggi badan dan lingkar kepalanya juga mesti diukur. betul, betul, betul. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya, dokter ada pertanyaan dok dari Ibu Endang Triwahyuni. Dok, apakah ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan antara anak yang dilahirkan secara normal dan sesar? Apakah ada perbedaannya, Dok? Dengan riwayat kelahirannya? Iya, kalau setahu saya tidak ada. Yang ada jika terjadi masalah saat proses persalinan, mau dia lahir spontan atau mau lahir dia seksio, jika terjadi permasalahan misalnya asfiksia, terjadi kesulitan untuk memulai nafas pertama, ya, atau memerlukan bantuan pernafasan atau kita sebut ventilasi tekanan positif atau menggunakan oksigen selanjutnya yang misalnya ventilator atau CPAP, itu yang akan membedakan. Tapi sejauh yang saya ketahui, yang saya pelajari untuk proses persalinan tidak ada, tapi resiko-resiko selama proses persalinan tadi yang akan membedakan. Misalnya vakum, lahir spontan, pervaginam, tapi ada asfiksia. Nah, itu yang akan berdampak dengan perkembangan dan pertumbuhannya. Ya, jadi riwayatnya terkait kelahirannya, Dok ya? Ya, bukan hanya dari ya. Baik, dokter, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Dok, dari Ibu Fiona di Palopo. Dokter, anak saya lahir di usia kehamilan 26 minggu, berat badan lahirnya 1005 gram. Sekarang usia koreksi 1 tahun 9 bulan, berat badan 8 kg. Sampai sekarang anak saya belum bisa merangkak, duduk sendiri, dan berjalan. Anak saya baru bisa merayap. Apa ada gangguan tumbuh kembangnya anak saya? Apa yang harus saya lakukan, Dok? Beratnya tadi berapa, Dokter Agung? Sekarang beratnya 8 kg di usia koreksi 1 tahun 9 bulan. 21 bulan berarti, Dok ya? Iya. 1 tahun 9 bulan. Saya anggap aja perempuan, karena kalau kita lihat perempuan sudah gizi kurang, berarti laki-laki pasti lebih Betul, ya, lebih rendah lagi untuk itunya. Jadi kalau untuk anak 1 tahun 9 bulan, kita lihat di grafik KIA itu berat badannya perempuan ya. Kalau kita anggap perempuan, berat badannya itu tidak boleh kurang dari 8,8. Ya, 8,8 ke bawah itu sudah dianggap underweight atau kurus ya. Nah, kemudian tadi belum bisa apa, Dokter Agung? Jadi belum bisa duduk nih, Dok, yang paling awal nih. Kelihatan duduk dulu ya, Dok ya. Duduknya belum bisa sendiri, Dok. Duduk, merangkak, duduk, dan berjalan belum bisa. Baru bisa merayap. Oke. Nah, 1 tahun 9 bulan usia koreksi. Nah, untuk kemampuan anak duduk, ini sudah kita katakan terlambat ya, Dokter Agung. Jadi kita lakukannya intervensi, bukan stimulasi lagi, tapi intervensi. Intervensi maksudnya ya dia sudah harus mendapatkan terapi, fisioterapi. Nah, kalau sudah sampai keterlambatan cukup jauh begini, tidak boleh kita melakukan intervensi tanpa pemeriksaan dokter anak dan dokter rehabilitasi medis, Dokter Agung. Karena kita mau melihat apakah ada kelainan-kelainan neurologi yang cukup berat atau tidak. Ya, jadi kalaupun dianggap keterlambatan gerak motorik kasar saja dengan usia yang terlambat sekitar 1 tahun, ya dari usia seharusnya kan dia sudah bisa duduk sendiri mandiri dari posisi tengkurap atau dari posisi telantang ke duduk itu di umur 9 bulan, ya. Nah, dia sekarang di umur 1 tahun 9 bulan belum bisa duduk mandiri, berarti kan gap kemampuannya sekitar 1 tahun ya, Dokter Agung. Ya, itu betul. sudah intervensinya sudah harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalannya tadi. Nah, saran saya tetap memang harus dilakukan pemeriksaan.
lingkar kepala, kemudian refleks fisiologis, pemeriksaan-pemeriksaan saraf lainnya yang dilakukan dokter anak untuk memastikan bahwa tidak ada kelainan yang sifatnya sistem saraf pusat. Artinya apa? Misalnya cerebral palsy yang harus kita deteksi lebih cepat lagi gitu. Jadi kalau saran saya tetap harus lakukan pemeriksaan dengan dokter anak, kemudian dokter rehabilitasi medis, segera lakukan intervensi. Intervensinya itu fisioterapi. Sudah harus butuh itu Dokter Agung. Betul. Iya. Jelas sudah terlambat ya. Iya. Benar. Ini sudah tampak sekali ya keterlambatannya 1 tahun ya Dok ya. Karena ini juga sudah usia koreksinya Dok ya. Iya. Jadi kan kita udah ketinggalan 1 tahun ini. Jadi Ibu silakan untuk tindak lanjut selanjutnya diperiksa kembali dengan lebih lengkap ya. Baik, dokter, ini banyak sekali dokter pertanyaan hari ini. Jadi seru nih Dok topiknya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjawab ledaknya satu persatu. Dok, ini ada satu juga nih Dok yang pertanyaan menarik juga karena kebetulan anak saya juga sekarang usianya usia sekolah nih Dok, usia sekolah ya, SD gitu ya. Ini dari Ibu Elvi di Bandung. Selamat sore dokter. Saya mau tanya soal perkembangan anak yang dengan riwayat prematur saat usia sekolah gitu. Jadi apakah nanti akan menemui masalah tertentu? Ini ada Ibu Elvi, kebetulan Ibu Elvi ini adalah salah satu tim edukator kita Dok dari Bandung, beliau ini. Saya coba buka dulu Ibu Elvi ya untuk bisa sharing langsung ya. Silakan Dokter Agung. Ya, silakan Bu Elvi. Ya, selamat sore Ibu Elvi. Sore. Ini Bodok, saya cuma mau nanya sedikit, apa benar kalau misalnya udah usia sekolah, kebetulan anak saya udah 10 tahun. Ya. Ini nih anaknya nih. Oh, pinter. Si kakak. Nah, dia itu ada satu yang menghalangi dalam kegiatan belajarnya di sekolah. Salah satunya itu fokusnya pendek. Jadi kalau misalnya dia terganggu apa gitu, bisa ngeblank atau bisa terdistraksi ya? Iya, betul. Dia sih kemarin waktu masuk sekolah pernah saya terapi sampai kelas 2, masuk kelas 3 SD. Setelah itu pas ada kebetulan terapisnya itu lagi pendidikan lagi, belum dapat lagi terapi yang lain, dia nggak mau lagi terapi. Jadi saya coba ya dari rumah aja gitu. Ya. Nah, tapi yang terapi apa kemarin Ibu? Kenapa? Terapi apa kemarin itu Bu? Sensory integrasi. Iya, integrasi. Ya, oke. Nah, sudah pernah tes IQ belum, Bu? Waktu dia waktu pertama kali mau diterapi, di tes IQ sama kliniknya. Berapa hasilnya, Bu? 120 berapa ya, lupa persisnya. Bagus banget. 127 kalau nggak salah. Aduh, bagus banget. Ya. Jadi itu kalau 127 kita sudah bisa, kalau kategori IQ dia masuk very superior, mendekati gifted loh, Bu. Dulu lahirnya berapa 34 minggu. Berapa gram tuh, Bu? 1.600. 1.600 ya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan di slide saya sebelumnya, itu ke anak-anak di umur 8-11 tahun itu disurvei ternyata riwayat prematuritas meningkatkan resiko untuk kejadian ADHD, ya attention deficit hyperactive disorder, jadi bisa hiperaktifnya atau attention deficitnya atau gangguan pemusatan perhatian kalau bahasa Indonesianya. Itu sekitar 1,8 kali lebih tinggi resikonya. Kemudian terjadi resiko kesulitan belajar. Nah, kalau adik dengan IQ 127, itu mestinya prestasi belajarnya 3 besar tuh, Bu. Enggak, di sekolah mah enggak. Iya. Nah Bandung ini tempatnya gudang para ahli, Bu, sebenarnya ya. Jadi saya belajar malah di Bandung tuh, di Bandung saya ikut pelatihannya. Nah, di 127 kalau dia performance-nya tidak seperti 127 ya, itu berarti dia underachievement. Kemampuan potensinya 127, tapi achievement-nya dia kayak anak dengan IQ yang standar biasa-biasa saja. Oke. Nah, ini sudah harus diintervensi, Bu. Intervensinya apa? Kalau saya boleh sarankan, kita harus lakukan analisa asesmen apakah ada kesulitan belajar yang sifatnya spesifik. Kalau kita bicara dengan kesulitan belajar, kita mengenal 2 kesulitan belajar. Satu, kesulitan belajar umum, itu anak-anak dengan IQ yang di bawah,
ya. 90 ke bawah jadi borderline 70 sampai 89, disabilitas intelektual ringan di bawah 70 ya, 55 sampai 69 dan seterusnya. Itu kesulitan belajar. Artinya dia secara intelektual, kognitif dia kurang mampu. Tapi kalau kita melihat anak dengan IQ 127 ya, very superior tapi dia fokusnya singkat, belajarnya juga nggak nangkap banyak ya, kemudian sepenggal-sepenggal taunya gitu ya, tapi kalau dia pas fokus, pas dia lagi tenang, itu kayaknya dia bisa dapat banyak banget ilmu gitu ya. Nah, ibu harus khawatir dengan yang namanya kesulitan belajar spesifik atau ada masalah dengan gangguan pemusatan perhatian. Nah, proses dia memusatkan perhatian atau menghindari distraksinya itu yang terganggu. Nah, kalau saya belajarnya dengan Dokter Purboyo, Bu, di Melinda 2. Ame pisan, Dok. Antrinya nggak tahan gitu. Iya, betul-betul rame. Anak saya maaf, nggak bisa. Nggak apa-apa. Iya, jadi ya kendalanya rame ya, Bu. Tapi sekarang sudah bisa online, saya pikir ya. Jadi sudah bisa assessment online, jadi mungkin antriannya juga nggak terlalu banyak. Berapa kali mau daftar tapi dapatnya tengah malam melulu. Oh iya. Bu, bisa bawa anaknya juga tengah malam setengah mati tuh ya, Dok ya, kalau udah tengah malam. Iya. Saya pernah ikut sampai jam 2, Bu, tandem sama beliau. Jadi anak saya jam 8 udah tidur. Iya. Kalau saran saya sih tetap harus kita assessment atau analisa kesulitan belajar ataupun adanya perilaku ADHD tadi. Itu penting, Bu. Pertama kita tahu dulu problemnya apa, kemudian kita tahu harus bagaimana selanjutnya. Apakah perlu penggunaan obat? Karena di umur-umur sekolah ini salah satu yang penting adalah konsentrasi belajar. Apakah sudah diperlukan obat untuk dia bisa fokus lagi menghindari distraksi? Itu sudah harus dipikirkan, Bu, di umur 10 tahun. Ya, jadi bisa di RSHS juga ya. Beliau bisa appointment juga setahu saya di RSHS ya. Nggak berani, Dok, COVID sekarang di situ. COVID ya, Bu, ya, susah, jadi serba salah. Susah. Paling ke Melinda kali. Iya, Kak, ya. Saya pikir bisa menggunakan telemedicine ya, karena pasien-pasien beliau juga ada dari Sulawesi, ada juga dari Kalimantan, dari Papua. Nah, Ibu di Bandung, deket mah tinggal. Ya, nanti diusahakan ya, Bu, ya. Saya sangat menyarankan ya. Supaya optimal, karena 127 kalau pencapaiannya tidak sesuai minat bakat, menurut saya sangat sayang, Bu. Anaknya kalau tiba-tiba ngeblank, ditanya 1 tambah 1 aja nggak bisa. Iya, makanya sayang banget. Saya mungkin yang IQ-nya 100 ini ya pas-pasan begini, kalau dapat IQ 127 mungkin, aduh iri banget, Bu. Iya. Baik. Makasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih. Cukup jelas ya, Bu Elvi. Mudah-mudahan bisa membantu untuk selanjutnya penanganan. Baik, Dokter. Ini saya sudah membaca pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Ibu Vivi Aryani di Jakarta. Ingin bertanya, selamat sore, Dokter. Anak saya usia koresinya 9,5 bulan. Jadi sekarang ini anaknya sedang belajar untuk bisa duduk, Dok. Karena dokternya memberi PR harus bisa duduk mandiri. Sampai saat ini belum bisa duduk mandiri. Hanya saja kalau duduk sudah tegak tanpa bantuan dan hanya saja kalau duduk sudah tegak tanpa bantuan dan sudah maunya dititah. Ini harus bagaimana, Dok, untuk perkembangannya masih terlambat ini? Iya, sedikit aja sih terlambatnya mungkin ya. Iya. Yang jelas pertama stimulasi harus memberikan dia kesempatan untuk bermain di kita bilang di playmat atau di ground. Jadi floor time-nya harus lebih maksimal. Kemudian hindari untuk terlalu sering digendong ya. Kemudian hindari juga penggunaan seperti baby walker ya, atau yang untuk belajar berjalan lainnya begitu ya. Itu harus dihindari. Nah, kemudian untuk proses dia belajar dari tengkurap ke duduk itu memang harus kita berikan sesuatu yang menarik untuk anak untuk bisa meraihnya. Jadi kita posisikan posisi tengkurap ya, kemudian kita berikan mainan di samping yang agak jauh sehingga dia akan memposisikan untuk mengambil begitu. Iya. Jadi yang jelas berikan dia sesuatu yang menarik untuk dia bisa meraihnya. Nah, kemudian lakukan stimulasi
posisi tengkurap. Maksud saya dia ditengkurapkan posisinya. Nah, kemudian kita kasih sesuatu yang menarik di belakangnya. Supaya dia menggerakkan, mengenjot airnya dari posisi-posisi enjot-enjotan, nanti dia duduk dan dia ambil, putar balik. Gitu. Oke. Nah, ya. Ya. Baik, dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Ini banyak pertanyaan, dokter. Saya akan pilih dulu yang berkaitan dengan perkembangan. Nanti kalau kita cukup waktunya, baru kita berlanjut ke yang pertumbuhan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau perkembangan itu kemampuan, kalau yang mengenai berat badan, misalkan itu namanya pertumbuhan ya, Bapak. Jadi nanti kita pilih perkembangan dulu ya. Dari Ibu Redita di Tangerang, sore dok, saya mau tanya, anak saya usia kronologis 10 bulan, usia koreksinya 8,5 bulan, berat badannya 10,5, saat ini belum bisa duduk sendiri, 8,5 bulan usia koreksi, dan merangkak maju hanya bisa mundur tanpa mengangkat perut. Saat ini maunya langsung berdiri dan jalan dengan didampingi. Apakah normal, dok? Boleh nggak nih dokter? Masih belajar duduk tapi maunya berdiri, dok. Ini kayaknya yang saya balas kali ya di itu Oh, ya iya, di iya, DM ya. Kayaknya saya balas itu. Mungkin bisa di skip aja Dokter Agung. Oke, siap-siap. Yang itu. Yang lain dulu ya dok ya. Ya, beri kesempatan yang lain karena udah saya balas, nanti bisa dikirimkan. Saya akan kirimkan lewat DM ya, yang tadi barusan. Oke, saya baca ini dari Ibu Dewi di Jakarta. Selamat sore dokter, anak saya lahir usia 32 minggu karena plasenta previa totalis ya. Usia sekarang jalan 8 bulan dan usia koreksinya sekitar 6 bulan. Sampai saat ini belum bisa duduk sendiri. Normalkah usia koreksi 6 bulan dok? Oke, kalau usia koreksi 6 bulan, anak belum duduk baik dia mandiri, baik dia didudukkan maupun duduk mandiri dari tengkurap atau telentang, itu masih normal. Nah, jadi di umur 6 bulan, dia sudah harus bisa rolling over atau tengkurap bolak-balik sendiri. Nah, jadi sudah tidak dibantu lagi untuk dari posisi tengkurap, dia balik lagi ke telentang. Itu sudah cukup bagus, Dokter Agung. Nah, kalau dia didudukkan di umur 6 bulan, sebenarnya sudah boleh, tapi dengan topangan atau support di belakang. Tapi dia masih kadang-kadang masih ke depan, masih ke samping, masih ke belakang, itu masih wajar. Boleh kita bantu mengajak dia bermain dengan posisi kita di belakang dia untuk mensupport belakangnya, kemudian di depannya dia kita kasih mainan supaya nanti dia mencoba mainan itu dengan 2 tangan. Nah, dengan mainan 2 tangan itu nanti dia akan secara tidak sadar nanti dia akan duduk, ya kan? Dia akan akan memperkuat otot di punggungnya. Tapi harus hati-hati jika kita memposisikan duduk di umur 6 bulan dia masih setengah badannya masih menyentuh lantai atau masih mencium lantai, itu kita tidak boleh paksa. Karena nanti membuat punggungnya akan malah jadi tidak bagus. Jadi kita harus lihat juga kalau dia sudah bisa duduk dengan support 2 tangan, dia akan pegang ke dasar lantai atau tempat duduknya itu. Nah, kita akan rangsang dia stimulasi dengan mainan. Nanti dia akan pegang 1 mainan, 1 tangannya untuk memegang lantai, 1 tangan dengan mainan. Nanti lama-lama dengan kuat, begitu dia coba dengan 2 tangan, sehingga tanpa disadari dia sudah tegak sendiri. Nah, itu cara untuk menstimulasinya, Dokter Agung. Ya, baik dokter, terima kasih. Ini mengenai pertanyaan selanjutnya, Ibu Dewi, ini kebetulan di webinar kedua kita pernah ada pembahasan mengenai ROP ini. Intinya Bu, saya coba jawab sedikit menurut dokter spesialis mata saat itu, kalau yang masih awal ini harus on time sekali Bu, tapi kalau untuk yang usianya sekarang ini tidak seperti yang awal tadi. Tapi kalau misalkan kondisi Ibu memungkinkan, silakan dibawa Bu. Ya, kalau saran saya sih, kondisi di Jakarta, jika masih memungkinkan, Ibu bisa periksakan. Ya, baik. Selanjutnya, saya langsung ke yang perkembangan hidup ya. Tadi ada ini, Ibu Amel dari Bogor. Selamat sore dokter, anak saya usia 3 tahun dan berbicaranya belum jelas, usia 3 tahun. Hanya beberapa kalimat yang jelas seperti mama, susu, main. Hanya yang 4 huruf manggil ayah, hanya iya. Dan kalau bicara hanya kalimat belakangnya. Apakah ada keterlambatan untuk kemampuan berbicaranya? Oke. Ya, jelas terlambat ya. Kalau di umur 3 tahun kita tidak pakai usia koreksi lagi ya. Di atas 2 tahun kita usahakan sudah gunakan usia kronologis. Kemampuan anak di umur 3 tahun untuk bahasa ekspresif, bahasa yang kita sebut sebagai ujaran, itu sudah bisa merangkai setidaknya 3 kata. Mama mau kemana? Mama mau mana? Papa duduk sini.
kakak ambil itu, kakak ambil bola. Nah, itu anak umur 3 tahun sudah bisa merangkai minimal 3 kata, Dokter Agung. Bahkan mungkin ada yang bisa sampai 4 dan 6 kata. Nah, untuk bahasa reseptif, bahasa pemahaman, anak sudah bisa merangkai sudah bisa melakukan 2 instruksi. Misalnya, Adik, ambilkan dulu remote, taruh dulu di meja. Adik, ambilkan dulu papa minum, taruh di meja. Ambilkan dulu papa handuk, taruh di tempat tidur. Dia sudah bisa melakukan 2 instruksi. Atau misalnya, Adik tutup pintunya, ambil remote. Ya, jadi sudah mulai bisa diberikan 2 instruksi. Nah, saya lihat bahasa ekspresif anaknya, anak Ibu Dewi ya, di umur 3 tahun baru bisa ujung-ujung kata. Nah, ujung-ujung kata itu dikuasai untuk anak-anak sekitar 18 bulan, Dokter Agung. Ya, jadi sudah cukup jauh gapnya. Sudah bukan stimulasi lagi yang kita berikan, tapi sudah intervensi. Intervensinya bisa kita lakukan terapi perilaku. Terapi perilaku jika anaknya belum kooperatif, belum bisa perintah-perintah, belum bisa disuruh-suruh untuk menirukan apa yang kita minta. Tapi kalau dia sudah bisa meniru apa yang kita lakukan, misalnya kita bilang, Dek, ini apa, gambar apa? Terus kita bilang bola, kemudian dia bisa menirukan dan mau dan bisa kerjasama, kita sudah bisa lakukan terapi wicara, Dokter Agung. Sudah bisa kita lakukan terapi wicara. Jadi saran saya sudah harus lakukan intervensi. Sebelum melakukan intervensi, assessment atau diagnostik dulu dengan dokter anak, dokter rehabilitasi medis atau psikolog anak. Kemudian tetapkan terapi apa yang diberikan. Kemudian jangan lupa untuk melakukan evaluasi setiap 3 bulan, karena progres anak sangat penting. Apakah terjadi kemajuan, apakah stagnan. Nah, jika stagnan, apa yang salah, apa yang kurang, itu harus dievaluasi. Jadi jangan lakukan terapi tanpa lakukan evaluasi. Itu Dokter Agung? Iya. Baik, Dokter. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Ibu Amel ya. Tadi sudah disampaikan Dokter Denny. Oh, Ibu Amel. Saya maaf, saya bilang Bu Dewi. Iya, Bu Amel ini tadi, Dok. Ya. Baik, selanjutnya Ibu Nurhayati Umu yang bertanya di Jakarta nih. Dokter, saya mau bertanya, anak saya sekarang usianya pas 2 tahun 1 bulan, berat badan 12,6 kg, tinggi badan 85, usia gestasi 34 minggu, laki-laki. Alhamdulillah semua sudah di-screening dan hasil alhamdulillah bagus dan baik. Cuma ada IVH saja di kepalanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah normal. Anak saya baru bisa berucap beberapa kata saja seperti Bapak, Mama, Uwa, Irzia, kerja, dan lain-lain, Dok. Ini cukup banyak ya, Dok ya. Tapi kalau untuk memanggil saya Umi dan ayahnya dan panggilan Abi itu belum bisa. Manggil saya dengan kata Mbak atau Mama itu, Dok. Sudah diajari, tapi tetap saja seperti itu. Belum bisa bicara Abi Umi. Dan anak saya kalau diajak belajar bersama dengan saya, dia belum bisa fokus ya, Dokter. Jadi mesti main-main dulu gitu. Apakah ini normal, Dok, di usianya yang 2 tahun 1 bulan dengan tadi 34 minggu, Dok, usia kehamilan? Iya, 2 tahun 1 bulan ya kita sudah pakai usia kronologis ya, karena usia kehamilannya juga 34 minggu ya, termasuk late preterm atau near term ya, Dokter Agung. Jadi dia diharapkan sudah ikut perkembangan anak normal di usia 2 tahun. Kalau di 28 minggu kadang beberapa ahli memberikan toleransi sampai umur 3 tahun, Dokter Agung, untuk mengejar keterlambatan. Tapi di umur 2 tahun 1 bulan, dia baru bisa satu kata yang belum lengkap, Dokter Agung. Nah, harusnya di umur 2 tahun, dia sudah bisa merangkai 2 kata. Misalnya, Papa, sini. Mama, ambil. Gitu. Walaupun mungkin belum terlalu jelas, tapi dia sudah bisa 2 kata tadi. Misalnya minta susu, kakak sini, gitu, Dokter Agung. Kalau masih satu kata, bahkan ujung-ujung kata, bahkan hanya kata panggil, ini sudah kita katakan ada gangguan berbahasa. Ya. Kita tinggal lihat apakah ada hambatan terhadap pemahaman instruksi tunggal apa enggak. Kalau ternyata dia sudah paham dengan perintah sederhana, ambil ini, ambil itu, tunjuk ini, tunjuk itu, bahasa reseptifnya mungkin masih bisa kita kategorikan normal. Tinggal bahasa ekspresif ya, jadi kemungkinan ada gangguan bahasa ekspresif sangat besar. Kemudian caranya seperti yang saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, Dokter Agung. Jadi anak bermain interaktif.
Anak itu belajar itu dengan cara bermain interaktif. Jadi kita bermain-main mobil-mobilan, kita bilang naik, ini nabrak, turun, parkir, iya, ngangkat apa ya? Nah, nanti kita misalnya ini apa? Ambulan, susah ya dok, ambulan. Ini apa? Mobil. Ini apa? Nah, jadi kita gunakan mainan-mainan dok. Jadi tidak dia didudukkan kemudian atau dipangku terus kita paksa untuk tirukan. Terus ulangi ya, tidak, tapi kita dengan bermain bisa sambil belajar. Nah, sebenarnya sudah bisa dilakukan intervensi dok, terapi perilaku atau bicara yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya seperti itu, Dokter Agung. Baik, Dokter ini ada berikutnya pertanyaan Ibu Daya Nunik, saya sudah baca dok tadi. Ini dia ingin mempertanyakan apakah ada kaitannya perkembangan yang terlambat dengan ini sih mungkin pertumbuhan maksudnya dok, karena dia bertanya anaknya tidak pernah dikasih susu formula. Kita nggak tahu ya dok ini bagaimana status pertumbuhannya, tapi dia yang kaitannya dia ada speech delay di usia 3 tahun 7 bulan, dia belum bisa mengayuh sepeda dan belum ada keinginan, terus belum bisa menarik garis. Seperti itu dok, kemampuannya saat ini perkembangannya. Oke, 3 tahun 7 bulan ya Dokter Agung? Iya. Bicara satu-satu kata ya? Dia ibunya menyampaikan ada speech delay dok, menurut ibunya ya. Oh oke. Menurut ibunya. Ada speech delay. Kemudian kalau bagaimana dengan pemahaman instruksi sederhana, instruksi yang bertingkat? Jadi yang saya sampaikan tadi ya, jadi kalau udah bisa instruksi 2 tahap, berarti bahasa reseptif atau pemahamannya kita masih bisa bilang anggap normal, kita anggap normal gitu ya untuk bahasa reseptifnya. Kemudian untuk bahasa ekspresifnya dia sudah harus bisa merangkai 3 kata, minimal 3 kata. Jadi kalau anaknya sudah 4-5 kata, merangkainya ya berarti ya lebih bagus lagi, jadi puas. Nah, menarik garis, itu di umur paling enggak di umur 3 tahun dia sudah bisa pegang pensil walaupun belum fungsional, tapi sudah mulai menirukan bentuk-bentuk lingkaran dulu gitu ya, atau coret-coret dulu lah, coret-coret ya, kemudian lingkaran, karena kalau menarik garis dia harus konsentrasi ya kan Dokter Agung, dari satu titik ke titik lain gitu. Jadi fokusnya dengan bahasa ekspresif, kemudian kalau untuk paper pencil yang sifatnya paper pencil ini tidak yang terlalu rumit-rumit dulu yang dikejar ya. Ya, tapi yang sederhana-sederhana, coret-coret, kemudian membuat lingkaran-lingkaran, karena umur 2 tahun paling tidak dia bisa membuat gambar lingkaran, kemudian mulai menirukan segitiga gitu dulu ya. Iya. Itu Dokter Agung. Jadi fokusnya ke situ. Ke situ ya. Baik, Dokter. Terima kasih. Dok, ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Fadil di Makassar. Selamat sore, Dokter. Anak saya usia kronologis 10 bulan, usia koreksi 8 bulan, lahir pada usia 32 minggu. Anak saya sekarang sudah bisa babbling, sudah bisa duduk, namun belum bisa tengkurap, Dok. Di samping itu anak saya belum tumbuh gigi. Apakah itu normal, Dok? Jadi ini kemampuan tengkurapnya malah menurut ibunya belum bisa nih, Dok. Padahal sudah bisa duduk. Iya, ini agak bingung juga saya. Ya, belum bisa mestinya sih sudah bisa ya kalau secara logikanya anak dia sudah bisa duduk, karena posisi untuk dia mau duduk itu pasti dia ambil posisi dulu, posisi tegak bisa sih sebenarnya dari telentang ke duduk gitu ya. Nah, saya sarankan untuk stimulasi banyak posisi tengkurap, kemudian ditengkurapkan, kemudian kasih mainan di belakangnya atau apa supaya dia bisa posisi ke duduk, Dokter Agung. Jadi kemudian saya nggak yakin dia nggak bisa tengkurap nih. Iya. Mungkin ini maksudnya ingin merangkak tapi belum ini ya dok ya. Iya. Mungkin ya setuju Dokter Agung. Mungkin dari posisi dia duduk dia mau merangkak. Nah mungkin. Nah ya kalau ini juga boleh dari posisi duduk kita berikan mainan di depannya agak jauh sekitar 1 meter 2 meter. Nah itu stimulasi yang bisa kita berikan Dokter Agung. Playtime, floor time di dengan anak. Iya. Baik dokter, terima kasih. Dokter, ini ada salah satu yang bertanya, ini kebetulan ibunya juga sudah pernah japri ke saya nih, Ibu Risyan dari Maroko. Selamat sore dokter, saya orang tua kembar, keduanya perempuan di Maroko.
usia kronologis 9 minggu, usia koreksi 1 minggu. Dari sejak dinicu, karakter mereka sudah mulai kelihatan. Kakak kalau ingin menyusul langsung menangis kencang dan lantang, sementara adik dimulai dengan suara rendah dulu. Lalu kakak selalu bergerak tangannya, tidak pernah diam kecuali tidur. Tidak menyulitkan sekali kalau sedang diberikan ASI perah menggunakan pipet. Apakah ini termasuk hiperaktif atau gejala ADHD? Kapankah screening sejenis ini dilakukan? Jadi ingin langsung bertanya untuk mengenai itu, Dok. Jangka panjang ya, Dokter Jangka Agung. panjang, Dok. Iya. Ini tadi kalau nggak saya salah dengar, umur 9 minggu. Kronologis. Koreksi 1 minggu ya, Dokter Baru 1 Agung. minggu, Dok, memang ya, Dok. Iya. Terlalu dini kalau kita memprediksi untuk ADHD, Dokter Agung. Bahkan sampai anak umur 2,5 tahun pun, 2 tahun pun kita juga belum bisa melabel atau mendiagnosis ADHD. Karena perilakunya masih perilaku yang aktif ya. ADHD baru kita screening di umur 3 tahun. Kita diagnosis setelah di umur 3 tahun kita baru boleh mendiagnosis ADHD. Di umur-umur 2 tahun anak lagi aktif-aktifnya berlari, bereksplor, itu kita harus damping, kita support. Jadi kalau saya terus terang di umur 1 minggu saya belum berani untuk tindakan. Ya, yang jelas secara teori itu mereka melakukan penelitian bahwa ada resiko sekitar hampir 2 kali lipat dibandingkan populasi anak yang lahir ATRM, Dokter Agung. Saya mohon maaf belum bisa menjawab itu. Betul, Dokter. Ini masih awal ya. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan, tinggal yang terakhir, Dok, sebelum kita akhiri. Nanti akan ada kesimpulan dari dokter. Ini kebetulan pertanyaannya dari Pekanbaru nih, Dok, Ibu Erna. Oh iya, silakan. Jadi nanti kalau mau bertanya bisa dengan dokter langsung nih. Selamat sore, Dokter. Anak saya laki-laki usia kronologis 22 bulan, lahir di usia kandungan 34 minggu dengan berat badan 1.400 gram. Saat ini belum bisa duduk maupun berdiri sendiri. Beberapa dokter pernah menduga adanya sindrom, tetapi setelah cek kromosom dan sentogen tidak ada ditemukan kelainan. Mohon saran dan masukannya untuk pertumbuhan dan perkembangan agar lebih baik. Ya. Saya ulang, Dokter Agung, tadi di umur kronologisnya 22 minggu, 22 bulan. Koreksinya berarti 20 bulan 2 minggu, Dok. Ya, 20 bulan, anggap 20 bulan. Belum bisa duduk dan belum bisa berdiri, ya. Iya, belum bisa duduk. 20 bulan belum bisa duduk. Sementara untuk red flag-nya yang kita perhatikan, dia harus sudah bisa duduk di umur 9 bulan koreksi ya, Dokter Agung? Iya, betul. Kemudian sudah harus bisa berjalan di umur 18 bulan koreksi. Ya, ini sekarang di umur 22 bulan koreksi. 20 bulan koreksi dia belum bisa duduk. Saya pikir sudah harus dilakukan intervensi, Dokter Agung. Iya. Ya, sudah harus dilakukan intervensi. Jadi intervensinya kalau di tempat saya di Eka Hospital kita punya tim tumbuh kembang. Jadi saya ada dokter rehabilitasi medis, ada psikolog, ada terapis. Kita akan berkolaborasi untuk memantau. Jadi ada assessment, kemudian evaluasi, ya, terapi, itu semua berkesinambungan. Ya, di umur-umur 20 bulan, problem motorik dan bahasa reseptif ini harus kita fokuskan lagi. Jadi sudah harus intervensi. Ya. Apakah terapi rutin di Eka? Kayaknya ini kalau di sana ada nggak, Dok, yang untuk pemeriksaan kromosom? Enggak, kalau untuk kromosom saya di rumah sakit saya belum mampu, jadi biasanya kita akan rujuk bisa di Singapura, Kuala Lumpur, atau Jakarta ya, Dok ya. Iya. Kalau dulu mungkin lebih gampang keluar karena lebih murah, Dok. Maksudnya transportnya lebih murah, cuma memang pembiayaan memang mahal. Kita belum bisa untuk melakukan itu. Nah, perlu pemeriksaan rinci lagi apakah ada gangguan saraf, artinya ada kekakuan tubuh yang kita takutkan ada suatu cerebral palsy, atau hanya keterlambatan motorik kasar, atau gabungan keterlambatan motorik kasar dan bahasa yang akan nantinya berdampak pada kita bilang gangguan global developmental disorder yang nantinya akan berlanjut pada disabilitas intelektual atau gangguan kognitif, Dokter Agung. Itu juga mereka akan terlambat dalam motorik kasar, bahasa, dan lain-lain. Ya. Baik, Dokter. Ini satu lagi, Dok, pertanyaan terakhir yang sudah paling terakhir karena masih berkaitan dengan perkembangan, Dok. Ini pertanyaannya mengenai bagaimana peranan pijat bayi untuk membantu stimulasi perkembangan anak. Apakah bermakna? Dari Ibu Fahmi di Palembang. Ya,
Ya, pijat bayi sangat direkomendasikan dok untuk bayi kita yang prematur. Bahkan saat dinicu pun, jika bayi sudah stabil, stabil ya kita bilangnya, tidak ada kekhawatiran yang perlu kita khawatirkan, orang tua sudah mulai dilibatkan untuk melakukan yang tadi saya bilang developmental supportive care. Salah satunya pijat bayi. Nah, pijat bayi yang dilakukan ibu sendiri mungkin untuk di awal-awal tanpa ada pijatan, jadi hanya usapan, belayan, itu sudah melakukan stimulasi, Dokter Agung. Jadi jika berlanjut sampai pijat bayi yang dilakukan oleh profesional yang bersertifikat, saya pikir ya itu sudah banyak penelitiannya bahwa bermanfaat. Ya. Bermanfaat. Baik, terima kasih Dokter Denny. Jadi kita banyak sekali dok pertanyaan hari ini, seru ya dok ya. Jadi para orang tua ternyata banyak sekali ingin tahu mengenai perkembangan anak ya. Alhamdulillah sudah selesai dok untuk webinar kali ini. Saya mohon maaf para peserta yang belum bisa dijawab karena waktunya yang sudah sangat terbatas, ini sudah jam 6 ya, sebentar lagi. Ya. Dan dari beberapa pertanyaan memang masih banyak yang bertanya mengenai pertumbuhan. Mungkin nanti ada sesi lain ya di webinar dari Komunitas Prematur Indonesia bisa mengadakan lagi membahas tentang pertumbuhan, karena sekarang ini kita ingin lebih lanjutnya tentang perkembangan. Sebelum berakhir dokter, mungkin ada sedikit pesan penutup kesimpulan yang penting untuk kita ketahui untuk para orang tua bayi prematur. Silakan dokter. Ya, jadi pesan saya buat Bapak Ibu, kita harus menjadi dokter buat anak kita. Jadi kita yang paling tahu nih, ya. Jadi Bapak Ibu yang paling tahu tentang perkembangan anak, ya. Jadi harus kita pantau tumbuh dan kembang, tumbuh, berat badan, panjang badan, lingkar kepala, perkembangan, kemampuan untuk motorik kasar, kemudian bahasa, sosial interaksi, ya. Jadi kita bisa gunakan buku KIA yang berwarna pink 2020, itu sudah komplit sekali. Bisa kita gunakan. Tadi saya sudah contohkannya, checklist tadi itu bisa Bapak Ibu gunakan. Dan perlu diingat, sampai usia 2 tahun, Bapak Ibu harus mengkoreksi usia anak. Jadi jangan gunakan usia kronologis. Tapi setelah di umur 2 tahun, kita harapkan mereka sudah mengejar semua, baik tumbuh maupun perkembangan seperti bayi-bayi aterem. Ya, tapi kalau untuk anak di bawah 28 minggu mungkin masih bisa ditoleransi sampai umur 3 tahun, ya. Itu semua harus kita jalani. Jika kita tahu pertumbuhan perkembangan anak kita dan kita bandingkan dengan kurva dan kita bandingkan dengan checklist tadi, ada ketidaksinkronan, ada gangguan atau ada keraguan, lebih baik kita lakukan konsultasi ke dokter, ya, atau psikolog atau dokter rehabilitasi medis untuk masalah perkembangan sehingga bisa dilakukan intervensi. Jadi pemantauan, deteksi dini tumbuh kembang, kemudian intervensi dini akan mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita supaya bisa jadi anak yang sesuai yang diinginkannya, sesuai dengan cita-citanya. Itu saja Dokter Agung. Ya. Sip, terima kasih banyak Dokter Denny. Ini kesimpulan penutup yang sangat penting sekali buat para orang tua. Kita bersemangat untuk tadi dengan ilmu yang sudah disampaikan oleh Dokter Denny, banyak sekali. Tenang saja para orang tua bayi prematur. Nanti kalau misalkan mau melihat, ini nanti rekamannya akan saya tampilkan di rekaman YouTube ya. Jadi bisa dilihat kembali. Nah, terima kasih banyak Dokter Denny yang sudah bersedia membagikan ilmunya, sharing kepada kita semua para orang tua bayi prematur. Kami sangat berterima kasih Dokter Denny sudah sama-sama Dokter Agung. Terima kasih. Mudah-mudahan ini segera berakhir ya dok ya wabahnya. Jadi kami bisa main lagi nih ke Eka Hospital Pekanbaru. Oke, siap. Siap. Bapak Ibu, mohon maaf ya yang tadi belum sempat dijawab. Untuk yang sudah bertanya lewat DM akan kami kirimkan jawaban dari Dokter Denny ke masing-masing yang ada tertera di DM tersebut. Karena Dokter Denny sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, ya, yang sudah dijawab akan saya kirimkan satu persatu nanti untuk pertanyaannya. Dan untuk sesi yang lain nanti kita tunggu ya. Minggu depan rencananya akan ada pembahasan mengenai sensori integrasi dengan dokter dari Rumah Sakit Columbia Asia di Semarang, ya. Jadi ikuti terus acara webinar dari Komunitas Prematur Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan ini kami tutup untuk webinar hari ini. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Dokter Agung. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih.